Mahathir sebut orang Melayu bodoh karena Ustadz. Berita One.id. Mantan PM Malaysia Dr. Mahathir Mohamad ungkap orang Melayu bodoh karena Ustadz. Para Ustadz buat orang Melayu bodoh, kata Mahathir. Diungkap dalam diskusi berjudul Perpaduan di channel Inspirasi, tanggal 13 September tahun 2023. Kata Mahathir, para Ustadz justru buat orang Melayu terbelakang dan bodoh, karena menentang kemajuan, tegasnya kesal. Melalui ceramah, kata Mahathir, para Ustadz buat orang Melayu bodoh cara berpikir, orang Melayu dibuat sibuk pikir akhirat, ungkapnya. Cara pikir ini, buat orang Melayu bodoh, hidupnya hanya soal akhirat. Malas berusaha untuk raih hidup lebih baik, ucap Mahathir. Menurut Mahathir, para Ustadz sebenarnya orang gagal. Mereka tak bisa kerja selain ceramah, ucapnya, tak mampu bisnis atau berniaga. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu isi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video tersebut nanti akan membuat kita kaget semua. Karena kata seorang bapak, beliau kemungkinan dari Malaysia. Kata beliau, yang membuat orang Melayu bodoh itu dikarenakan ustadznya. Benarkah seperti itu Bapak Ibu? Kita juga tidak tahu, tetapi beliau berani berkata seperti itu. Apa tidak takut beliau dibully? Tidak takut beliau dihina? Tidak takut dicaci maki? Tidak takut diolok-olok? Yang paling mengenaskan adalah ketika terjadi pembulian. Nah, tetapi bapak tersebut memang berkata seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti kita akan melihat bagaimana penjelasannya dan akan diberikan reaksi oleh saudara kita Bro Pil Pahit. Tetapi sebelumnya saya ingin membacakan satu firman Tuhan kepada kita semuanya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat. Pertama, untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara kekasih Tuhan, mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Dan sebelumnya, kepada teman-teman dari seberang RT 0666, sebelum menonton video ini sampai selesai, tempatkan hati dan pikiran di tempat yang netral. Baru setelah itu, saudara menyaksikan bagaimana cuplikan videonya, supaya saudara tidak terbawa emosi dan saudara tidak terbawa amarah. Tempatkan dulu hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita tidak akan bahas bangkai atau polemikus lainnya. Panik kah? Panik kah? Panik lah kalau kayak nama nongol lagi. Tapi kali ini saya akan membacakan berita dari surat kabar online yang menghebohkan. Berikut beritanya, Dr. Mahathir sebut orang Melayu bodoh karena Ustadz. Berita One.id. Mantan PM Malaysia Dr. Mahathir Mohamad ungkap orang Melayu bodoh karena Ustadz. Para Ustadz buat orang Melayu bodoh, kata Mahathir. Diungkap dalam diskusi berjudul Perpaduan di channel Inspirasi, tanggal 13 September tahun 2023. Kata Mahathir, para Ustadz justru buat orang Melayu terbelakang dan bodoh, karena menentang kemajuan, tegasnya kesal. Melalui ceramah, kata Mahathir, para Ustadz buat orang Melayu bodoh cara berpikir, orang Melayu dibuat sibuk pikir akhirat, ungkapnya. Cara pikir ini, buat orang Melayu bodoh, hidupnya hanya soal akhirat. Malas berusaha untuk raih hidup lebih baik, ucap Mahathir. Menurut Mahathir, para Ustadz sebenarnya orang gagal. Mereka tak bisa kerja selain ceramah, ucapnya, tak mampu bisnis atau berniaga. Ustadz, kata Mahathir, selalu ingatkan kematian dan akhirat. Dia tak dorong orang untuk perbaiki hidup di dunia, tegas dia. Orang Melayu jadi malas dan bodoh dibuat Ustadz, tegas Mahathir menilai. Ia contohkan, orang Melayu selalu ingin jadi pegawai pemerintah, ini pekerjaan mudah. Dia malas, gaji datang tiap bulan tanpa susah payah. Beda dengan orang bukan Melayu, ungkap Mahathir.
Mereka pilih jadi pedagang atau bisnis perniagaan, mereka bisa sangat maju. Banyak dari mereka jadi jutawan, ucapnya. Mahathir pun nilai, mental orang Melayu semakin merosot. Saya lihat banyak orang Melayu tak lagi pakai kopiah hitam, tapi pakai kopiah putih. Apa karena ingin disebut lebih soleh? Sindir dia. Bagi Mahathir, pikiran soal akhirat terus-menerus terbukti buat orang Melayu bodoh. Kita justru dilemahkan dengan cara pikir Ustadz. Kita kalah bersaing kuasai dunia, terang dia. Diskusi tampilkan Dr. Mahathir Mohamad dan Prof. Datuk Dr. Teo Koh Seong. Dipandu moderator Fazli Mohamad. Mereka ulas perkembangan orang Melayu di Malaysia. Barusan kita membaca berita dari surat kabar online. Untung yang bicara ini adalah Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Coba yang bicara begitu orang kafir, bisa heboh satu dunia. Mungkin ustadz yang dimaksud Mahathir adalah ustadz seperti Bangkei. Karena masih ada juga ustadz yang pikirannya terbuka. Mungkin, karena jumlahnya sedikit, ketutup sama ustadz seperti Bangkei. Oke teman-teman, demikian breaking news kita hari ini. Bagaimana dengan negara kita Indonesia? Silakan komentar yang sopan. Masalah kedua yang memisahkan antara sekolah Islam dengan sekolah Kristen versi saya itu adalah bahwa orang-orang Kristen itu biasanya mengintegrasikan antara iman dengan perbuatan. Mereka itu menggunakan sistem ilmu pengetahuan itu sebagai landasan untuk menjadi iman. Jadi iman itu adalah harus perbuatan, dan perbuatannya itu mana harus direalisasikan dalam kehidupan nyata. Sekolah-sekolah Kristen itu menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari agama, matematika itu agama, fisika itu agama, sehingga ketika mereka belajar fisika itu berarti mereka belajar agama, karena belajar fisika itu nanti ke depannya mereka akan menciptakan ini itu demi kemaslahatan umat, kemaslahatan peradaban, kebersamaan dan sebagainya. Dengan itulah mereka melakukan amal ibadahnya. Kan begitu ya, terintegrasi. Karena itu mereka berlomba-lomba dalam sains, mereka berlomba-lomba dalam pengetahuan, dalam penelitian dan sebagainya. Nanti ujungnya mereka gunakan juga untuk agama, untuk kemanusiaan dan lain sebagainya. Sekolah-sekolah Kristen pada umumnya seperti itu. Sedangkan sekolah-sekolah Islam itu justru sebaliknya. Walaupun Islam itu digadang-gadang sebagai agama yang sumuliah, tetapi orang-orang Islam dalam hal berpendidikan itu dikotomis, sekuler, memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan akhirat, memisahkan antara ilmu pengetahuan agama dan memisahkan dan pengetahuan duniawi, katanya seperti itu. Misal begini, matematika itu kan nggak bisa mengantarkan kita ke surga. Milih bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab lah. Nanti di surga itu bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Arab. Kalau kamu sekarang nggak bisa bahasa Arab, nanti di surga kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin aja kamu ditendang dari surga karena nggak bisa ngerti bahasa Arab. Nah, Muslim tuh, Muslim. Serius Muslim. Kayaknya bangga kalau anaknya ngomong bahasa. Daddy and mommy, I would like to go with several friends there. And mamanya bangga kalau anaknya ngomong bahasa Inggris. Arab. Ajarin anaknya bahwa nanti kalau mamanya mati, lu doa bukan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab. Karena bahasa Inggris bukan bahasa sorga. Perlu tahu bahasa Inggris, tapi sekedarnya aja, nggak usah dimati-matian gitu sampai jungkir balik. Jadi pikiran-pikiran bocil seperti itu tuh masih berkuasa di banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jadi ketika masuk ke ranah pendidikan, jangan dulu fokus pada matematika, fisika sebelum dilandaskan pada ilmu akidah yang kuat. Nah, pikirannya itu seperti itu. Nah, jadi Ikhwan Akhwat, bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama, bahkan nanti nama waktu Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama. Agustinus Bapak Gereja itu namanya. Dipakaikan pada saya karena papi saya pas baptis harus ada nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja. Bapak Gereja Agustinus. Lalu Kristo itu pengikut Kristus. Ovel anak laki-laki. Christopher artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kainama itu nama saya. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak. Ya, tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Oh ya. Nanti kan orang bertanya-tanya, itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya. Ada basic mempelajari ini kan. Ya walaupun tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya tapi udah nggak
Nggak usah lah kayak gitu. Enggak, maksud Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada. Panik kah? Panik kah? Panik lah. Nonton semua ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Yelha Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan video yang baru saja kita tonton? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video, saya tidak lupa mengajak Bapak Ibu semuanya supaya tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Selalu berada dalam firman Tuhan dan jangan pernah punya niat untuk menyangkal iman saudara. Ya, jangan pernah punya niat. Tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertakdim. Terima kasih.